Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Sedang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, pada dialog hari ini spesial karena merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga Kompas TV Makassar. Saudara, curah hujan yang tinggi di wilayah Makassar membuat beberapa wilayah terancam banjir. Untuk itu, berbagai upaya harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi banjir. Lalu apa saja yang dilakukan pemerintah Makassar dalam menghadapi kondisi saat ini untuk meminimalisir wilayah yang terdampak akibat curah hujan tinggi? Dan bagaimana pula dukungan dari pihak Dewan? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Anton Paul Goni selaku anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak Anton. Pagi Mbak Linda. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan baik. Saya dari fraksi PD Perjuangan. Oke. Saya juga hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Nur Hidayat Sukardin selaku Kabid PSDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Selamat pagi. Pak Hidayat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Oke. Mbak Linda. Oke, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita dan sebelum kita ngobrol banyak terkait dengan antisipasi banjir di Kota Makassar, terlebih dahulu kita simak sama-sama profil dari Pak Anton. Oke, langsung saja kita mulai perbincangan kita terkait dengan pencegahan banjir yang ada di Kota Makassar. Saya ke Pak Hidayat terlebih dahulu selaku Kabid PSDA. Pak, kalau kita melihat curah hujan di Kota Makassar ini belakangan ini hampir setiap hari hujan, Pak. Kemudian bagaimana langkah dan juga strategi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum untuk mengatasi banjir yang ada di Kota Makassar, Pak? Silahkan. Iya, makasih Mbak Linda. Kami dari Dinas PU lebih spesifik di bidang saya, bidang PSDA dan drainase memang jauh hari sebelum musim hujan ini memang tugas dan fungsi kami memastikan bahwa prasarana sumber daya air dan drainase yang ada di Kota Makassar sesuai kewenangan kami itu bekerja optimal pada saat dibutuhkan. Sehingga mulai dari awal tahun hingga saat ini memang itu yang kami lakukan. Memastikan prasarana sumber daya air dalam hal ini drainase sekunder yang menjadi kewenangan kami, drainase tersier, kemudian drainase di lingkungan itu berfungsi optimal melalui kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan pembangunan, ada kegiatan rehabilitasi, dan ada kegiatan pemeliharaan. Ujung dari ketiga kegiatan ini adalah bagaimana prasarana itu bisa berfungsi optimal. Pembangunan, rehabilitasi, termasuk pemeliharaan itu dalam bentuk pengendalian sedimen, sampah, dan gulma yang ada di saluran. Itu yang oleh personil kami dilakukan sepanjang tahun. Sepanjang tahun, Pak ya? Pengendalian sedimen agar kapasitas drainase itu optimal. Bekerja sehingga pada saat dibutuhkan nanti musim hujan ini ya bisa bekerja optimal. Itu harapan kita. Itu harapannya tentunya bekerja optimal sehingga ketika di musim penghujan seperti saat ini itu bisa bekerja secara optimal seperti itu. Saya ke Pak Anton. Pak Anton, kemudian bagaimana Anda menilai kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum ini terkait dengan kinerjanya menjaga drainase ini, Pak? Silakan. Ya, baik Mbak Linda. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih karena saya sudah diundang oleh Kompas TV untuk hadir di tempat ini. Sebenarnya saya ini baru kurang lebih 8 bulan di Komisi C. Sebelumnya saya di Komisi A. Sebenarnya masih banyak yang lebih pantas untuk datang, tapi diundang, tapi mungkin ya ini karena untuk membagi-bagi tugas ya saya juga dalam hal ini berterima kasih. Mengenai pengawasan kami, jujur aja saya sejak masuk di Komisi C saya sangat apresiasi kepada Dinas PU karena komunikasi kami yang sangat baik sehingga walaupun saya masih baru di Komisi C, tapi langkah-langkah taktis yang
saya tempuh bekerja sama dengan Dinas PU khususnya bidang PSDA dan drainase maupun jalan yang memang sangat dibutuhkan oleh Kota Makassar, itu sangat intens. Sehingga saya banyak mendapat dukungan dari Dinas PU atas laporan-laporan dari masyarakat. Saya jujur dengan Pak Taufik ini, boleh dikata hampir setiap minggu kita komunikasi. Begitu ada laporan, ya yang ada kaitannya dengan tugasnya Pak Hidayat, langsung saya hubungi dan beliau tidak pernah tidak respon. Ya, bahkan sudah beberapa kegiatan yang pada saat saya minta dikerja, besoknya sudah ada action. Luar biasa. Ya, saya reses kemarin bulan Juni kalau saya tidak salah. Di tempat reses itu ada aduan masyarakat. Di situ gotnya sudah mampet, tertutup. Saya langsung telepon di tempat reses, saya telepon beliau. Beliau di luar kota tapi langsung diterima. Baik Pak, saya kembali dan langsung dilaksanakan. Nah, dan bukan 1-2 lokasi, sudah lebih dari 2 lokasi. Nah, harapan kami ya dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik, ya kita tetap laksanakan. Apalagi kondisi sekarang yang memang butuh penanganan yang cepat dan serius. Ya, saya harapkan kepada Dinas PU khususnya PSDA maupun jalan, ya harus lebih tanggap. Ya, karena kita lihat kejadian yang kemarin, ya curah hujan yang begitu tinggi mengakibatkan banjir di mana-mana. Saya sendiri mengalami dari bandara itu 3 jam baru tembus Makassar. Ya, itu karena apa? Memang kita sadari seperti tadi penjelasannya Pak Kabid bahwa ya seringkali peran masyarakat juga tidak terlalu mendukung pemerintah dalam arti kata mereka seenaknya membuang sampah, ya tidak mengadakan kerja bakti bersama. Sedangkan memang kalau saya melihat kita punya khususnya drainase itu memang ya kurang istilahnya kurang memenuhi syarat. Drainase kita kurang memenuhi syarat. Itu ya kurang memenuhi syarat dalam hal dia punya kedalaman luas. Karena apa? Khususnya di jalan-jalan lorong itu memang susah juga kalau mau terlalu lebar. Iya, karena areanya juga sudah kecil. Ya, coba di jalan protokol itu besar-besar semua. Di muka rumah saya itu tidak pernah air tinggal karena tingginya 1 meter, lebarnya 60 cm, air biar keras bagaimana, asal saluran pembuangannya bagus ya pasti. Yang bagus seperti itu Pak ya. Oke, pernah. saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, kalau begitu tadi dikatakan sama Pak Anton tidak memenuhi syarat. Bagaimana pendapat Anda Pak? Memang prasarana sumber air dalam drainase itu kan ada hierarkinya. Mulai dari saluran utama, pembuang, ada sekunder, ada tersier, kemudian ada yang di lingkungan perumahan. Sebagian drainase kita belum tertutup. Belum tertutup. Sehingga memang sengaja atau tidak disengaja sampah itu kerap sebagian masuk di saluran drainase. Kemudian pada saat hujan biasa pasir dan tanah ikut mengalir jadi sedimen. Itulah yang menyebabkan sebagian prasarana drainase kita kapasitasnya tidak optimal, dan tugas kami memastikan untuk mengoptimalisasi itu melalui kegiatan pengendalian sedimen. Ada personil saya, Satgas Drainase kami, itu sepanjang tahun Senin sampai Sabtu tugasnya itu di seluruh wilayah Kota Makassar melakukan pengendalian sedimen, membersihkan gulma dan sampah dan rumput di saluran-saluran pembuang, memastikan berfungsi dengan baik. Kalau boleh tahu berapa jumlah Satgas Drainase? Sekarang tercatat per hari ini 448. 448 dan itu tersebar di beberapa wilayah? Di seluruh wilayah Kota Makassar. Di seluruh wilayah yang ada di Kota Makassar. Tugasnya seperti apa saja Pak? Maksudnya? Tugasnya seperti apa saja? Ya? Mereka adalah Satgas Drainase yang ditugasi melakukan pengendalian sedimen. Jadi drainase yang ada hambatan dalam bentuk sedimen, sampah dan sebagainya itu ditugasi mereka, kemudian diangkat, kemudian diangkut pergi ke tempat lain.
di Oke. tempat pembuangan. Dan itu bertugas setiap hari apa saja, Pak? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu itu terus bertugas, kemudian melakukan pengendalian Betul. sedimen di dalam Di drainase. semua di wilayah kerjanya. Mereka terbagi di 5 rayon. 5 Di rayon? seluruh di 14 kecamatan di kota. Oke, Pak, Pak Hidayat, Pak Anton, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan antisipasi banjir yang ada di Kota Makassar. Namun kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Sapa Sosial Saudara. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Hidayat dan juga Pak Anton membahas banyak mengenai antisipasi banjir yang ada di Kota Makassar. Saya kembali ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, tadi kita ngobrol sedikit mengenai Satgas Drainase. Ya. Bagaimana kemudian Pak Hidayat ini memastikan bahwa Satgas Drainase ini tugasnya merata, wilayahnya merata sehingga tidak ada peninggalan sedimen yang ada di drainase, Pak. Semua wilayah terjangkau. Silakan, Pak. Ya, mereka memang terbagi di 5 rayon. Itu di mana saja, Pak? Di 14 kecamatan. Ada yang 3 kecamatan 1 rayon, kecuali Taman Lantera di Biringkana itu 1 rayon, rayon 5. Satu rayon. Oke. Jadi 1 rayon itu ada 3 kecamatan, kemudian setiap rayon itu ada 7 kelompok. Satu kelompok itu sekitar 10-9 orang. Ada ketua kelompoknya dan ada pengawasnya. Sehingga mereka bertugas, ada yang awasi, kemudian dilayani oleh supir truk atau armada truk kami. Hasil pengangkutan sedimen yang dikumpul di karung itu biasa lihat di pinggir jalan. Kadang disusun juga, ada estetikan juga kadang mereka. Yang ada jiwa sini ya disusun dengan baik. Kemudian setelah airnya berkurang, dinaikkan di truk baru dibuang di tempat pembuangan. Oke, jadi kemudian dinaikkan dalam truk dan juga dibuang begitu. Termasuk ya, Pak, di kanal-kanal sampah. Personil kami ada Satgas Kanal jumlahnya 18 orang. Dia bertugas melakukan pembersihan sisi kanal dan sampah yang di kanal. Oke, Sepanjang jadi kanal Jongaya hingga Panampu. dari Jongaya hingga Panampu itu juga tercakup dalam wilayahnya seperti itu, Pak ya. Oke, jadi Pak Hidayat ini bisa menjamin bahwa semua wilayah di Kota Makassar terjangkau oleh Satgas Drainase. Ya, mereka secara terdistribusi sesuai dengan ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui Pak Lurah, Pak RW, bahkan Pak Camat kerap menyampaikan ada kondisi ini, kemudian tim kami survei, kemudian personil kami, personil terdekat yang di wilayah itu, yang mana sudah mau tuntas, bergeser lagi ke sana. Jangan tinggalkan sebelum tuntas, tuntaskan dulu ini baru Oke, jangan bergeser. tinggalkan sampai sebelum tuntas Betul, gitu ya, Pak biar Anton. jadi Gimana jadi kemudian bengkalai. pendapatnya tadi Pak Hidayat mengenai petugas Satgas Drainase? Apakah ini sudah berfungsi dengan maksimal, Pak Anton? Ya, setahu saya dan pengalaman yang saya alami ya, kami punya koordinasi dengan lurah, camat juga menyangkut satgas. Karena kalau saya tidak salah, apakah memang itu sudah bagian daripada keseluruhan dari satgasnya Pak Hidayat, tapi di kecamatan, di kelurahan ada juga. Ya, jadi seperti yang beberapa waktu saya lakukan itu, karena skopnya itu kecil, sehingga ya Kewenangan kecamatan. kewenangannya kecamatan, dan itu memang sudah ada keputusan dari kebijakan dari Pak Wali Kota. Oke. Saya kembali menyangkut tadi drainase yang saya bilang tadi kurang maksimal. Memang kalau kita melihat, yaitu tadi salah satu kekurangannya memang seperti Pak Hidayat katakan tadi itu belum ada penutupnya. Penutupnya. Ya, sehingga tanpa disadari, sengaja maupun tidak disengaja, itu sampah, lumpur atau tanah masuk ke got. Tapi yang saya temui yang waktu lalu sudah tertutup juga, tapi ya tetap masih ada ketersumbatan, sehingga ya memang satu-satunya jalan ya Satgas harus turun tangan untuk melakukan terobosan-terobosan bagaimana supaya
tidak terjadi karena kemungkinan ada yang tersumbat mungkin di ujung-ujung drainase tersebut. Ya, memang akhir-akhir ini ya saya lihat kegiatan kerja bakti itu sudah kurang. Nah, tapi ya itu bukan menjadi kendala bahwa itu penyebabnya. Yang kedua, seperti kita ketahui bersama bahwa lokasi-lokasi banjir yang terjadi khususnya di daerah Tamalandre, Beringkana itu kebanyakan di perumahan. Nah, persoalan juga yang terjadi dari pihak pengembang juga belum menyerahkan kepada pemerintah kota, sehingga sulit untuk diadakan pemeliharaan atau perbaikan karena belum merupakan aset pemerintah kota. Makanya kami di kami di Komisi C yang membidangi masalah itu, baik itu perumahan dan PU, ya kita sementara berupaya bagaimana supaya penyerahan PASUM dan FASUS dari pengembang itu lancar. Tidak, seperti hari ini ada 4 penyerahan PASUM FASUS yang dilaksanakan tadi pagi di Balai Kota itu untuk perumahan, sehingga ya kami juga tidak bisa mengatakan bahwa ini kelalaian dari Dinas PU karena memang Dinas PU belum bisa menjangkau di perumahan yang belum diserahkan. Belum bisa menjangkau di perumahan-perumahan yang belum diserahkan gitu Pak ya. Saya ke Tunggu Pak saya Kabit. tambahkan sedikit Pak, karena ini menyangkut juga anggaran. Mereka melakukan kegiatan kan ada anggarannya, sedangkan itu bukan bagiannya, bukan wewenangnya, bukan asetnya, sehingga ya itu kan tidak bisa dilaksanakan. Ya. Oke, saya ke Pak Hidayat. Kalau tadi dikatakan bahwa karena tidak ada penutupnya drainase ini, maka sengaja tidak sengaja ada sampah yang masuk, ada pasir yang masuk. Kalau dari Pak Hidayat sendiri selaku Kabid, idealnya ini harus ada tutupnya atau seperti apa Pak? Memang idealnya tertutup, sehingga umur pemeliharaannya bisa lebih panjang. Tertutup tetapi di rentang 2-3 meter ada manhole lagi, ada penutup. Oke, apakah itu tidak mempersulit pengerukan Pak? Sebenarnya tidak. Kalau jaraknya 3 meter itu bisa dilakukan pengendalian sedimen. Oh ya, jadi setiap memang interval 3 meter ada penutupnya, ada manhole-nya. Oh iya, jadi memang idealnya ada penutupnya seperti itu Pak ya. Supaya sampah tidak gampang masuk. Betul. Sedimen pasir tanah tidak gampang masuk. Oke, tapi kira-kira kalau di Makassar kira-kira kapan Pak drainase kita bisa punya penutupnya? Sepanjang tahun itu yang kita lakukan. Sudah ada yang jalan. Itu yang kami lakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya drainase kita. Oke, jadi memang itu yang selalu dilakukan gitu, selalu diusahakan seperti itu. Nah Pak, kalau kita berbicara mengenai antisipasi banjir, memang beberapa hari yang lalu kita tahu bersama bahwa Makassar ini sempat diguyur hujan deras, kemudian ada banjir di beberapa titik. Nah kalau tadi Pak Hidayat mengatakan bahwa sudah bekerja optimal, mencoba selalu melakukan pengerukan sedimen di drainase. Lantas kemudian apa pendapat Pak Hidayat penyebab dari banjir tersebut Pak? Iya, banjir dan genangan di Kota Makassar itu sebenarnya tidak terlepas dari posisi wilayah Kota Makassar yang menjadi hilir 2 das besar. Hilir gitu, oke. 2 das besar itu bermuara di wilayah kita, Das Jeneberang dan Das Talo. Das Jeneberang relatif tertangani, ada dan Bili-Bili, dan sekarang lagi konstruksi Jenelatah. Untuk Das Talo ini arealnya sangat luar biasa luasnya, dan ada banyak anak sungai yang membuang semua ke wilayah Talo, ke Sungai Talo. Sebutlah Sungai Kajenjeng yang hulunya ada di Sailong, Kabupaten Goa. Sungai Kajenjeng menerima air juga dari Sungai Sabeng. Sungai Sabeng itu yang belakangnya Blok 10. Iya. Sebelum sampai ke Sungai Sabeng ini, sebelum sampai ke Sungai Kajenjeng, dia meluap dulu di belakangnya Blok 10. Blok 10. Nah, Sungai Kajenjeng kemudian sebelum tiba di hulu Sungai Talo di Waduk Tunggu Nipa-Nipa, dia meluap dulu sekitar Blok 8 dan Kampung Nipa-Nipa. Itulah yang menyebabkan banjir Blok 8, Blok 10 Antan dan sekitarnya. Sungai Kajenjeng, Sungai Sabeng dan sekitarnya. Yang kedua, yang masuk Sungai Talo itu ada namanya Sungai Biringjene. Hulunya ada di Sungai Bangkal di wilayah Maros. Sungai Biringjene inilah yang melimpas, tergenanglah Pacerakan dan sekitarnya, Kodam 3, BTP bagian belakang. Biringjene ini kemudian masuk ke Talo lagi. Sungai Talo baru dibuang ke laut. Di saat yang sama, Makassar memang juga relatif flat topografi kita. Dan Sungai Talo juga itu relatif flat. Dia sangat terpengaruh sama air pasang surut, pasangan air laut. Jadi pada saat debit banjirnya sungai ini lebih besar, dan di saat yang sama air pasang naik, pasti melambat pengaliran ini.
Nah, itulah yang kami selalu dorong, koordinasi kami dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang yang memiliki kewenangan terkait saluran utama ini, Sungai Das Talo dan subdasnya ini, agar bagaimana debit banjir ini yang melalui sungai dikendalikan dengan cara salah satunya ada waduk tunggu Nipa-Nipa. Pembangunan waduk seperti itu, Pak. Tapi Makassar tidak butuh 1, 2 paling tidak lah di hulunya Sungai Biringjene agar pada saat intensitas hujan di Maros tinggi, Biringjene tidak meluap. Ditampung dulu di tandon air yang satu ini. Hulunya Sungai Kajenjeng yang meluap di blok 810 itu dibuatkan juga tampungan. Jadi pada saat intensitas hujan dan berlebih airnya ditampung dulu, pada saat hujannya reda dan Sungai Talo bisa mengalir baru dibuang. Itulah gunanya kolam regulasi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Makassar ini banjir kiriman, Pak ya? Bukan banjir kiriman, karena memang kita dilalui oleh sungai Das besar. Kompas TV. Ya tadi Jika seperti yang dikatakan Pak pesawat Hidayat, TV kita ini kamu merupakan belum hilir digital dari ready, dua atau das. bukan gitu smart ya. TV. Oke. Siapkan Kita masih akan set-top lanjut box dan ngobrol sambungkan banyak ke tadi, antena. sangat menarik sekali bahwa Kota Kemudian, Makassar ini merupakan pilih hilir tombol dari dua setting das pada besar. remote TV, Namun kita lalu tahan tekan dulu sejenak, power. Pak Hidayat, Pak Anton, kita masih akan lanjut sesaat lagi di Jika Sapa pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Anton dan juga Pak Hidayat membahas banyak terkait dengan pencegahan antisipasi banjir yang terjadi di Kota Makassar. Saya masih kembali ke Pak Hidayat terlebih dahulu. Unik sekali tadi pembicaraan kita bahwa Kota Makassar ini merupakan hilir dari dua das besar. Beragam tindakan sudah dilakukan, bekerja optimal, melakukan pengerukan drainase, tapi toh tetap saja banjir karena faktor-faktor tersebut. Lantas solusinya seperti apa Pak Hidayat? Ya, kalau kita cerita solusi, ini tidak terlepas dengan kewenangan yang ada. Saya bilang tadi, sungai dan saluran utama itu kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dalam ini wakil dari pemerintah pusat. Dan sekarang beliau-beliau di sana sedang melakukan studi pengendalian banjir Kota Makassar. Dan salah satu rekomendasi studi itu kemarin kami hadir, pertemuan konsultasinya adalah akan dibangunnya waduk tunggu Jambuah di hulunya Sungai Biringjene. Harapan kita itu segera cepat terrealisasi. Oke, agar jadi salah satu solusinya Pak ya? Betul, salah satu. Agar bisa segera terlaksana konstruksinya. Karena sekarang sedang simultan mereka jalan DED-nya, studi lingkungannya dan larapnya, identifikasi lahan yang akan terdampak, yang akan untuk kegiatan konstruksi itu. Oke, jadi salah satu solusinya adalah membangun waduk seperti itu. Waduk kolam regulasi. Oke, Pak Anton, bagaimana kemudian tanggapannya terkait dengan solusi tadi, Pak Anton? Kalau saya melihat itu memang sangat bagus dan sangat kita dukung karena konsentrasi sebenarnya untuk kejadian banjir ini memang seperti tadi Pak Hidayat katakan itu ya di dua wilayah itu yang paling parah, yaitu Manggala dan Tabanan Ria Biringkanaya, karena memang dilalui oleh beberapa sungai. Dan memang seperti tadi belum ada sarana untuk seperti tadi yang sedang dipersiapkan melalui studi itu untuk penampungan air hujan. Karena kalau curah hujan tinggi, kita boleh bayangkan kalau mulai dari informasinya yang karena kebetulan saya di luar kota, waktu malam Jumat itu sampai Jumat sore itu memang hujan terus menerus. Ya, jadi saya rasa dengan kondisi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hidayat itu memang sulit mau dihindari itu banjir. Tapi setelah
hujan reda kan berangsur-angsur Iya. surut. Cuma memang seperti daerah Antang itu yang seperti tadi Pak Hidayat jelaskan bahwa di situ lewatnya itu air sungai itu ya terpaksa karena belum ada wadah untuk seperti tadi dikatakan waduk tunggu, sehingga air terkumpul di situ, otomatis warga Antang itu yang merasakan itu akibat daripada curah hujan yang begitu besar. Jadi dengan adanya koordinasi komunikasi dengan pihak Balai Besar yang merupakan perwakilan pemerintah pusat, dan memang itu mereka punya tugas kewenangan, nah itu sangat bagus. Berarti antara pusat dan daerah selalu berkoordinasi dan mencari solusi ya, karena mereka memang teknis ya, mereka yang tahu bagaimana caranya untuk bisa mencegah kalau misalkan curah hujan yang besar. Saya rasa begitu. Oke, nah saya kembali ke Pak Hidayat. Pak Hidayat tadi salah satu solusinya adalah membangun waduk tunggus seperti itu Pak ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, kira-kira sudah adakah perencanaannya, kapan dibangun, kapan selesai? Karena seperti yang kita ketahui, jika tiap tahun terjadi terus, ini butuh solusi yang cepat Pak. Seperti apa Pak? Betul. Ini menjadi kewenangan Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai. Iya. Informasi yang saya bisa sampaikan karena hari Senin kemarin kita lakukan pertemuan konsultasi masyarakat terkait studi pengendalian banjir itu. Iya. Dan dibahasakan tentang inisiasi pembangunan waduk tunggu kolam regulasi Jambuah di Maros. Itu hulunya Sungai Birinjene Iya. yang meluap di Pacerakang, Kodam 3, BTP. Oke, Sungai jadi Bangkala namanya kalau di Maros. kira-kira kapan Pak akan Saya tidak mau mengandai-andai karena memang bukan kewenangan kami, itu kewenangannya balai, dan itu kewenangan pemerintah pusat. Karena itu sungai itu kewenangan pemerintah pusat. Oke. Kami ada di Selonan Sekunder. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Oke, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton tadi dikatakan bahwa sangat mendukung solusinya yaitu pembangunan waduk tunggus. Lantas bentuk dukungan seperti apa kemudian yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pak? Ya, seperti kewenangannya di luar kewenangan pusat itu ya pasti kita dukung, baik itu berupa masukan-masukan, support ya, tentu yang paling penting anggaran. Kebijakan anggaran. Ya, selama ini kami dalam setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kami selalu memberikan kesempatan ya, kalau memang ada hal-hal yang memang dianggap perlu dan butuh anggaran ya kita tidak pernah melarang, istilahnya kita mendukung ya. Nah, tentu mereka lakukan itu setelah melalui perencanaan yang baik ya. Iya, Ya, oke. itu pasti kita dukung sebagai mitra kerja dan sebagai wakil rakyat ya. Nantinya kalau kita misalkan tidak dukung juga dan memang itu penting ya kan dampaknya ke masyarakat. Betul. Nah, berarti kita tidak melakukan tugas-tugas kita sebagai perwakilan masyarakat. Nah, apalagi kita memang punya tugas itu fungsi anggaran ada di situ selain fungsi pengawasan. Oke, nah apalagi komunikasinya intens Pak ya, Iya. jadi bentuk dukungannya kayaknya Iya. nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, seperti saya itu. di luar jam kerja dengan beliau-beliau ini selalu komunikasi. Oke. Dan mereka tidak merasa bahwa Pak ini saya lagi istirahat atau weekend, tidak. Karena ya kita sama-sama punya tanggung jawab kepada masyarakat. Ya saya kalau misalkan saya dilapori masyarakat, Pak di sini ada begini-begini, lantas saya diam-diam aja ya susah. Karena mereka juga di pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU untuk yang mengenai pekerjaan konstruksi segala macam itu, mereka sangat berterima kasih kalau ada masukan dari kami, informasi dari kami, karena mereka kan tidak bisa jangkau semua, ya dengan tenaga yang terbatas apa segala. Jadi ya kami pasti sangat mendukung. Iya, jadi dari Pak Anton sendiri bisa menerima keluhan Pak ya dari masyarakat. Oh, Keluhannya iya. apa saja Pak? Ya itu tadi, misalkan sedimentasinya sudah tebal, sudah padat, sudah hampir ya. Itu seperti yang terjadi kemarin itu di Kelurahan di Mariso itu, ya karena saya hubungi Kirim fotonya. Pak Kabid, ya terus katanya coba kewenangannya kecamatan, saya hubungi Pak Camat, segera langsung dibersihkan. Cuma ada memang Pak yang mereka minta perlu ditutup, tidak terlalu panjang ya, mungkin dalam dalam rangka rehabilitasi ya bisa dibantu. Karena itu tadi memang masyarakat juga perlu sadar bahwa
kalau cuma pemerintah yang bertanggung jawab soal itu berat juga. Ya, sadar dalam arti kata ya mereka tahu kalau sampah jangan dibuang di situ. Ada tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. Ya, kasihan juga kalau baru 2-3 bulan sudah penuh lagi. Betul. Ya, jadi itulah tugas-tugas yang kami kerjakan bersama dengan Dinas PU itu. Begitu ada yang melaporkan langsung kita. Oke, begitu ada Apalagi yang memang melaporkan. waktunya ini, Mbak Linda. Iya. Kalau kita tidak cepat antisipasi kasihan kan. Iya. Jadi memang sudah waktunya seperti itu ya Pak, musim penghujan ini Iya. seperti itu, dan banyak keluhan-keluhan yang Iya. disampaikan kepada Pak Anton. Nah tadi unik sekali kalau ada keluhan-keluhan Pak Anton tampung kemudian sampaikan kepada Pak Hidayat. Pak Hidayat, kalau dari Pak Hidayat sendiri adakah keluhan-keluhan dari masyarakat langsung ke Pak Hidayat? Ya, di kami persuratan masuk lewat lurah. Jika menjadi kewenangan kami, tim kami survei, tinjau, dan menjadi kewenangan kami, segera dijadwalkan untuk dilakukan sesuai skala prioritas yang ada. Oke. Memang ya, pada prinsipnya kami, pemerintah ini kan mengelola harapan masyarakat. Dan Pak Anton kan perwakilan dari masyarakat. Jadi Iya. sama-sama kita kelola harapan itu. Ya, warga kan tidak begitu tahu ini Pak Hidayat ini kepala bidang drainase. Ya taunya sampaikan ke wakilnya. Nah, nanti wakilnya yang teruskan. Ya. Oke, kalau teknisnya seperti apa Pak? Misalnya mungkin di sekitar rumah ada yang drainasenya mampet, kemudian teknisnya untuk melapor itu seperti apa Pak? Ya, bisa idealnya melalui bagusnya lewat Pak RT, Pak RW, biar RT, RW. terjadi hierarki laporan itu masing-masing tahu. Kalau di kewenangannya kecamatan ya bisa diselesaikan. Tapi harapan kami dan imbauan kami di setiap kesempatan itu adalah, terutama di pemukiman, drainase pemukiman di depan rumah, mari luangkan waktu untuk lakukan pembersihan secara mandiri dulu lah. Terutama yang kecil-kecil, saluran yang cuma 10-15 cm, itu kan bisa dilakukan secara mandiri. Agar resource sumber daya kami optimalkan di saluran-saluran sekunder dan saluran-saluran tersier paling tidak. Karena tidak ada gunanya juga di lingkungannya bagus, tapi sekunder dan tersier dan sekundernya ada hambatan. Jadi kami mulai dari hilir. Saluran sekunder, saat ini kami masif di saluran sekunder. Di sepanjang jalan Landak Baru itu ada personil kami, sudah hampir 3 minggu kalau nggak salah. Ada kemarin saluran sekunder belakang Plamonia itu, kan itu backbone-nya pembuangan air di sekitar Gunung Merapi menuju ke arah laut, ke Jalaria. Sepanjang Perintis kemarin dan masih jalan. Kemudian Perintis belok kanan, pembuangan air ke arah Sungai Talok yang belakangnya Poltek Unhas itu. Iya. Itu personil kami masih di sana memastikan saluran itu optimal. Dan ternyata di sana banyak sampahnya, ada pohon tumbangnya, ada akar pohonnya. Kan itu sangat vital, air yang di depannya Unhas itu, depan depan kampus Unhas itu kan dibuang lewat itu menuju ke Sungai Talok. Oke. Kami pastikan saluran-saluran sekunder optimal supaya air-air debit yang besar itu bisa disalurkan dengan baik ke saluran badan saluran utama. Oke, dipastikan bahwa saluran-saluran sekunder ini optimal. Betul. Seperti itu, Pak, bekerja Betul. secara optimal. Nah, kita masih akan bertanya lagi mengenai seberapa sigap dari Dinas Pekerjaan Umum ini menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat. Namun kita jeda sejenak, kita masih bersama di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Hidayat selaku Kabid PSDA dan Drainase Dinas PU Kota Makassar, dan juga Pak Anton selaku anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Tadi kita membahas panjang sekali mengenai bagaimana kemudian mengantisipasi Kota Makassar dari banjir. Nah tadi saya juga sempat membahas bersama dengan Pak Hidayat bahwa
seberapa sigap kemudian Dinas Pekerjaan Umum ini menanggapi keluhan dari masyarakat, Pak? Silahkan, Pak Hidayat. Ya, kami setiap menerima laporan, kadang Pak Lurah, suratnya saya bilang fotokan saya dulu suratnya, Iya. biar cepat. Fotokan, saya teruskan ke tim survei kami, tinjau, jadwalkan. Kemudian menyusul masuk suratnya secara administrasi kami arsipkan dan bagian dari akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan ini. Nah, terkait kesigapan memang personil kami yang 400 sekian itu kerap numpuk juga, ada jadwal yang 1-2 harus antri dulu. Iya. Kami pahami biasa kerap kita split kelompok itu. Karena di sana urgent, di sini urgent, kita split yang satu kelompok itu kadang kita bagi lagi, split 5-5 atau 5-4 orang, Dipecah-pecah supaya harapan masyarakat itu respon cepat itu bisa. Karena tidak mungkin juga kita ambil dari rayon lain, Betul. karena mereka juga lagi melayani wilayah sana. Makanya kadang satu kelompok itu kita split agar terlayani semua. Kalau Apalagi masyarakat kalau urgent. melapor hari ini, Pak, kira di RT RW terdekat, kira-kira kapan baru bisa terlayani, Pak? Nah, tergantung kondisi wilayahnya dan sebagainya. Iya. Biasanya kami terima laporan langsung ditinjau dulu. Langsung Apakah ini ditinjau. kewenangan, karena ada SK Wali Kota tentang pelimpahan kewenangan, agar petugas yang ada di kecamatan juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan ke mereka. Drainase 50 cm ke bawah itu menjadi kewenangan Satgas yang ada di kecamatan. Oke. Tapi di saat kami selalu bersinergi, Kak. Pada saat dihilirnya lebih besar, Satgas kami biasa ketemu di lapangan juga, saling mereka saling kenal lah. Nah, kalau dikatakan kapan, tergantung kondisi Satgas yang ada ini. Paling tidak kami yang pastikan tidak lebih 1 minggu pasti harus bisa dilayani. Tidak lebih dari 1 minggu. Karena harus dilayani. begitu caranya, Kita banyak kerap semutnya kita gini, split. kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Kalau ada Papi, satu Mami kelompok yang bikin tidak ini bisa TV ditinggalkan banyak juga di sini. semutnya. Aduh, Kalau ditinggalkan ada bengkalai apa jadinya. ini ribut-ribut? Di split dulu. Di split dulu seperti itu, Pak. Ya. Pak Anton, Kita tanggapannya nyalain terkait TV, dengan tiba-tiba kesigapan Dinas gambarnya Pekerjaan banyak Umum dalam semutnya melayani Jadi kalian tuh masih menyaksikannya keluhan dari siaran masyarakat analog seperti apa, TV Pak? ya? Kalau Bukan saya digital. sangat cepat kalau saya. Sangat Yang cepat. saya Jika pesawat alami TV biasa kamu cuma sudah 2 hari digital ready, setelah disurvei cukup langsung pilih ada tombol menu action. pada Jadi remote kalau TV. saya yang saya alami ya. Kemudian pilih Saya Atau mungkin setting, karena Bapak anggota pilih dewan mungkin Pak saluran, jadi cepat lalu dilayani? out of bukan dewan. juga. Mudah bukan? Karena kemarin Dengan juga menggunakan jadwalnya. saluran Iya, digital, kemarin Anda juga bisa melalui kecamatan menyaksikan sama. program-program terbaik Karena Kompas TV penekanan kami dengan di kualitas sini gambar serta bahwa suara yang lebih tajam apabila serta terlambat jernih. diantisipasi ya kasihan kan warga kebanjiran. Iya. Nah, jadi begitu ada waktu kesempatan langsung, dan itu pihak kecamatan juga laksanakan cuma 2 hari barangkali. Ya, makanya ada skala-skala prioritas, dilihat ditinjau. Oh ya, penting ini. Iya. Ini berdampak Iya. banyak di hulu, banyak di hulu. Ya. Ini di hilir. Oh ya, harus segera ditangani. Oke. Jadi bukan karena ada Pak Hidayat saya ngomong itu, tidak, karena memang ya terlepas daripada saya memang wakil rakyat, Iya. ya tentu sebagai mitra pasti juga pihak PU pasti memperhatikan, ya kan. Kalau saya sudah sampaikan sudah 1 minggu tidak ada kegiatan kan pasti ya mereka juga merasa bagaimana. Jadi ya, tapi dari pihak pemerintah kota sendiri dalam hal ini pihak kecamatan kelurahan itu sama. Ya, yang penting jelas tempatnya, kita lihat ada foto dari masyarakat, ya, dan Lokasinya. mereka lihat kondisinya memang, ya, seperti yang saya bilang yang di Jalan Raja Wali saat itu memang itu sedimentasi sudah hampir sama tinggi dengan drainase. Jadi Iya. kalau terlambat ya, kalau hujan lagi sedikit pasti Dan kebanjiran. masuk suratnya, bagi ke tim survei. Kok lihat dulu. Oh ya besok Pak. Usahakan ketemu ini kontaknya. Iya. Kadang-kadang ada laporan masuk tidak ada kontak personnya. Betul. Nah, Iya. itu vital juga, penting juga sebenarnya tidak ada kontak person, ada nomor yang bisa dihubungi sehingga dia bisa mengarahkan tim survei, tim kami. Iya. 1-2 hari survei, Iya. jadwalkan kelompok ini sudah hampir selesai. Oh ya, setelah itu pindah ke sana. Ya. Oke. Jadi penting juga masyarakat ketahui bahwa baik itu melapor di pihak wakilnya maupun pemerintah, yang penting jelas tempatnya, lokasinya. Karena itu kan tidak serta-merta misalkan ada laporan terus mau dikerjakan. Tapi kalau misalkan sudah ditahu tempatnya dan memang dianggap penting melalui survei, ya pasti mereka bekerja. Oke, Ya, jadi yang paling penting juga tadi bahwa menyertakan kontak person Iya. gitu ya, untuk bisa Agar mudah dihubungi dihubungi. dan juga bisa mengarahkan nanti Satgas Teknologi kan drainase. sekarang enak sekali. Sherlock saja Betul. foto,
Itu kan meringankan pekerjaan Iya, tim survei saya juga. mempercepat, Mempercepat juga. meringankan. Ya. Karena dia pasti ukur, oh panjangnya sekitar sekian Pak, estimasi sekian lama dikerja, agar perencanaan berikutnya tidak. Makanya masyarakat perlu tahu itu. Oke. Kalau melapor ya jelas, ya jangan melapor. Oh di sana Pak, tapi dia juga tidak tahu tempatnya yang di mana kan repot Nanti juga. lapor kita ternyata 1.000 menindaklanjuti. meter. Kalau 1.000 meter kan butuh waktu 1 minggu juga mengerjakannya. Iya. Diatur lagi untuk jadwal berikutnya. Iya, oke. Nah, Pak, kita masih membahas mengenai banjir yang baru-baru saja terjadi di Kota Makassar tanggal 18 November 2022 kemarin, bahkan sampai wali kota juga menyatakan siap siaga banjir, begitu. Lantas dari Pak Hidayat, kemudian dengan adanya banjir di sejumlah titik yang ada di Kota Makassar, apa kemudian evaluasi yang bisa kita petik dari kejadian kemarin, Pak? Silahkan. Iya, banjir dan genangan yang timbul itu kan pastinya dipastikan bahwa prasarana sumber daya air kita ada yang tidak, kapasitasnya ada yang tidak optimal. Tidak optimal. Nah, salah satu antisipasi kami memang sejak memasuki musim hujan ini ada personil kami yang kami siagakan. Malah mereka namai dirinya anti genangan. Anti genangan. Mereka sampai bertugas malam pada saat ada hujan, kemudian terlapor ada genangan, ada sampah yang mengenang atau ada saluran yang tidak efektif, langsung mereka biasa malam datang bawa alatnya, bersihkan dan sebagainya. Bagaimana saluran itu lancar? Karena ada juga laporan masuk malam-malam hujan, badan jalan air di badan jalan tergenang. Biasanya itu tali-tali airnya atau pipe drainnya itu tersumbat. Tim kami biasa langsung periksa tali-tali air itu agar limpasan di badan jalan bisa segera mengalir ke drainase. Kadang tertutup oleh sampah, daun, kadang ada akar pohon juga, sampah plastik, macam-macam. Itu kerap kalau kita melintas, oh aspalnya tergenang air, itu pasti dipastikan tali-tali airnya berfungsi. Ada penyebabnya ya. Jadi memang sudah dilakukan secara optimal seperti itu Pak. Baik itu dilakukan pengerukan sebelumnya dan juga jika misalnya terjadi tergenang juga bisa langsung hubungi. Ada yang siaga. Ada siaga antik tadi itu kalau ya. Mereka namanya dirinya antik. Iya. Oke, lantas kemudian jika misalnya terjadi lagi curah hujan yang tinggi, apakah kejadian seperti ini masih bisa terulang Pak Hidayat? Curah hujan yang tinggi itu tergantung juga bagaimana berapa durasinya. Durasinya. Sebagai informasi, hari Jumat kemarin dalam catatan BMKG 24 jam hari Jumat itu, jam 6 ke jam 6 pagi itu, daerah Maros tercatat 114 mili. Stakli Maros, klimatologi Maros itu mencatat itu. Itu sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan hulunya Biringjena itu debitnya tinggi, sungainya debit banjirnya Sungai Biringjena itu tinggi. Itulah yang melimpas juga. Termasuk yang dari goa. Tercatat di atas 60-an, itu kan 60-an sudah tinggi sebenarnya, apalagi 114. Harapan kita adalah bolehlah, tentu doa kita semua juga. Volume hujan yang besar itu tapi turunnya merata. Di saat yang sama personil kami disiagakan untuk memastikan apabila ada sumbatan yang secara teknis bisa diselesaikan, kami laksanakan. Ada satgas yang siaga 1 kali 24 jam di posko kami masuki musim hujan ini. Oke, saran mungkin Pak Anton untuk Pak Hidayat terkait dengan curah hujan yang tinggi itu seperti apa Pak Anton? Ya, pertama memang kesigapan diperlukan. Yang kedua, menurut saya kalau ada waktu-waktu luang, tetap satuan tugas mengontrol. Ada yang perlu memang segera ditindaklanjuti, walaupun tanpa laporan ya, karena ini memang sudah waktunya musim hujan. Kita tidak bisa prediksi itu ya, yang kita alami sekarang ini hampir hari-hari. Cuma biasanya kan sore baru turun hujan. Ya, jadi ya saran kami yang kedua itu tadi, ya mungkin ada petugas yang mobile, ya mengkontrol. Ya di mana yang dilihat ya ini bisa mengalami peningkatan volume air kalau musim hujan, apalagi seperti tadi Pak Hidayat bilang kalau memang durasinya tinggi lebih 100 mm itu memang besar sekali. Sehingga ya ada pengaruhnya juga dengan durasinya. Betul. Kalau cuma 1-2 jam terus reda, itu saya rasa tidak sampai menimbulkan banjir seperti yang kemarin ya, karena saya juga alami, bayangkan dari bandara mau kembali ke kota itu hampir 3 jam. Jadi ya saya pikir yang ketiga ya pasti kesiapan untuk ke depan bagaimana
pekerjaan rehabilitasi atau pembangunan drainase-drainase yang baru, itu segera juga dipikirkan, diprogramkan untuk apalagi kan kita ini boleh dikata PAD cukup banyak, cukup besar, jadi kepentingan masyarakat itu harus kita utamakan untuk penggunaan dari drainase yang baru itu mungkin bisa dipikirkan Pak ya. Oke, kita nanti akan meminta tanggapan dari Pak Hidayat, namun kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Hidayat dan Pak Anton. Tadi sudah dijanji kita akan minta tanggapan dari saya Pak. bisa. Okay? Sebelum masuk tanggapannya ada lagi satu yang saya mau sampaikan, masukan bahwa tambahan Pak ya. Ya, masukan bahwa seperti yang terjadi sekarang kalau di jalan-jalan protokol atau jalan besar itu pembuatan drainasenya itu memang sudah jadi, apa istilahnya, sudah jadi, sisa dipasang-pasang. Beton precast. Nah, itu sangat bagus dan efektif pemasangannya. Nah, mungkin di saluran-saluran kecil bisa juga dipikirkan itu Pak Hidayat, supaya tidak perlu lagi dikerjakan secara manual. Ya, seperti yang lalu-lalu kan, ya kita tidak bisa juga pungkir ya, kalau secara manual sering juga secara teknis tidak maksimal. Tapi kalau dengan yang seperti yang sekarang yang ada di jalan-jalan besar itu digunakan di tempat-tempat seperti di lorong-lorong atau di pinggir, itu bagus. Lebih memudahkan untuk pekerjaannya dan memang dia punya ukuran sudah sesuai dengan perencanaan. Tapi kalau secara manual kan biasanya ya mungkin hilang-hilang setengah senti atau 1 senti atau 1 meter itu kan mempengaruhi itu. Itu yang masukan yang ketiga. Oke, tanggapannya Pak Hidayat. Kami memastikan prasarana itu berfungsi. Kalau yang dikatakan Pak Anton tadi, memang prasarana rehabilitasi dan pembangunan yang kita lakukan, terutama di jalan-jalan utama, yang jalan-jalan padat, memang idealnya kita pakai beton precast, yang bentuk beton Yudits itu. Kemudian dengan penutup, itu kan lebih cepat prosesnya, sehingga lalu lintas tidak lama proses terganggu. Nah, yang kedua, selain di saluran-saluran itu, kami juga antisipasi ke depan, dan saat ini masih berjalan juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai, kami bersinergi melakukan pembersihan eceng dan gulma. Eceng dan gulma, Kalau kita lihat di saluran pembuangan Dayak di Balanturungan namanya itu sudah bersih sekarang. Karena kemarin kami bersama Balai melakukan pembersihan di sana, termasuk Balai habis membersihkan kanal yang samping kantor camat Panakukang itu. Kemarin kita banyak eceng di sana, tapi sebagian sudah dibersihkan gulma dan ecengnya, itu memastikan fungsi saluran utama sebagai saluran pembuang optimal. Nah, yang ketiga yang perlu saya mau sampaikan ke Pak Anton dan kepada masyarakat pemirsa Kompas TV, kembali lagi, persoalan sedimen di lingkungan kita itu tidak akan selesai dengan 448 personil saya yang ada. Tetapi itu harus kita bekerja bersama, masyarakat masyarakat melakukan pembersihan mandiri di lingkungannya, di saat yang sama kami melakukan itu. Sehingga memang sinergi itu jalan, dan tentu dengan sinergi tentu hasilnya kita harapkan lebih optimal. Kalau tanggapannya tadi mengenai Pak Anton katakan bahwa membuat drainase baru itu mesti dipikirkan, seperti apa pendapat Anda? Ya, begini, kegiatan pembangunan dan kegiatan peningkatan itu adalah kegiatan-kegiatan peningkatan fungsi.
Peningkatan fungsi. Tadinya salurannya pasangan batu, dimensinya dianggap kita hitung-hitungan hidrologinya sudah tidak efektif, dilakukan pelebaran dengan menggunakan saluran UDITS. Metode konstruksinya menggunakan beton precast. Proses konstruksinya lebih cepat, fungsi pengalirannya lebih bagus, dan quality controlnya lebih bagus. Karena dia beton pracetak. Adakah kemudian di titik-titik tertentu yang Anda pikirkan, Pak, untuk ditingkatkan? Tahun ini saja kemarin daerah ND dengan Maricaya itu strukturnya pakai gitu. Sudah diperbaharui seperti itu, Pak. Sudah jalan, ya? Sudah beberapa tempat kita sudah menggunakan itu. Sekarang lagi konstruksi di daerah Juanda ada penggunaan itu. Oke. Nah Pak, kalau kita tadi berbicara banyak mengenai antisipasi banjir, salah satunya tadi ada Satgas Drainase. Jika misalnya Satgas Drainase ini terus bekerja, namun kemudian masyarakat masih terus membuang sampah ke drainase, ini sepertinya bisa dikatakan dikali nol, Pak ya. Ini lantas bagaimana kemudian sosialisasi melakukan edukasi agar masyarakat kemudian tidak melakukan hal tersebut itu lagi, Pak Hidayat? Ya, tentunya di setiap kesempatan Pak Lurah, Pak Camat juga tentu sering menyampaikan itu, bahwa kanal saluran drainase ini milik kita. Iya. Dan kalau bukan kita yang jaga, kita akan terdampak oleh kondisi itu. Olehnya itu yang selalu kita sampaikan, mari jaga kanal kita, jaga drainase kita, agar fungsinya bisa optimal, Agar fungsinya kapasitasnya bisa tetap optimal. terjaga. Karena personil yang ada ini kan terbagi di banyak tempat juga. Iya. Olehnya itu yang kami harapkan masyarakat turut menjaga itu. Masyarakat turut menjaga itu. Jagai kanal tak, jagai drainase tak. Jagai kanal tak, jagai drainase tak, seperti itu. Oke, tanggapan Pak Anton terkait dengan kesadaran masyarakat sekarang seperti apa, Pak Anton? Ya sama, kami juga pada saat sosialisasi reses itu juga kita sampaikan. Seperti tadi saya katakan, kalau kita cuma mengharapkan kepada pemerintah kota untuk menanggulangi permasalahan di kota besar ini, sangat sulit. Ya, sebagai contoh, waktu saya pernah reses di wilayah Hartako dan sekitarnya, ya, masyarakat mengeluhkan bahwa setelah mereka kerja bakti, tumpukan sampah segala macamnya itu lambat diambil, dijemput karena memang juga ya kalau jalan-jalan begitu kan tidak mungkin mobil sampah masuk, paling itu yang di siang hari, motor apa istilah 3G itu. Nah, saya bilang bagaimana upaya masyarakat supaya jangan ada terjadi sampah-sampah sebegitu di got, di saluran drainase. Itu kesadaran masyarakat di mana harus itu dilakukan. Nah, begitu pula pada saat kami sosper, sosialisasi peraturan-peraturan yang ada kaitannya misalkan dengan persampahan, itu kita pertegas di situ. Ya, pemerintah sudah menyediakan sarana untuk pembuangan sampah. Jangan dibuang di drainase atau di kanal. Karena kalau banjir mereka sendiri yang dirugikan. Nah, jadi kembali kepada warga sendiri. Bagaimana menjaga, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, sehingga pada saat mungkin curah hujan tinggi juga tidak terlalu berdampak. Ya, ada lagi satu yang sangat menggembirakan, mungkin dari pihak pemerintah kota bisa tetap melakukan kerjasama dengan kita punya aparat TNI dan Polri. Kami sering melihat bahwa petugas dari TNI dan Polri itu turun membantu, utamanya membersihkan kanal-kanal. Dan ya, sejak beberapa bulan terakhir ini saya lihat memang sudah intens. Karena kebetulan saya punya tempat tinggal juga dekat kanal. Saya sering mendapati bahwa petugas dari PU itu turun untuk, ya bukan nanti pada saat numpuk, enggak. Kalau mereka ada memang mungkin dia punya jadwal turun, ya membersihkan yang ada yang perlu dibersihkan, mereka bersihkan. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus sekarang antara kerjasama pemerintah kota dengan pihak TNI maupun kami di legislatif untuk bagaimana mencegah banjir. Karena kalau banjir terjadi, luar biasa kerugian yang dihadapi masyarakat. Ada satu warga, beberapa orang saya undang untuk sosper, kebetulan kena banjir rumahnya, tidak bisa datang. Katanya bajunya basah semua. Jadi bayangkan itu. Kalau terjadi genangan bukan cuma yang buang sampah kan, kita yang tidak akan buang sampah. Jadi luar biasa itu kerugiannya, termasuk juga ya salah satunya mungkin kebakaran. Ya. Tapi di musim-musim begini ya tentu yang paling kita harus jaga itu banjir. Kita harus antisipasi itu Pak, banjir Pak ya. Betul, Oke, terakhir mungkin dari Pak Anton harapan dan pesan-pesannya kepada masyarakat Pak, silahkan.
Ya, untuk warga masyarakat Kota Makassar, ya kebetulan kami ini adalah perwakilannya, itu tadi saya kembali ingatkan bahwa di musim penghujan begini, ya kita harus waspada dengan banjir. Sehingga cara-cara yang harus kita lakukan yaitu mengantisipasi dengan menjaga lingkungan, khususnya drainase, ya, terus kanal, supaya pada saat curah hujan tinggi itu air lancar jalannya. Sehingga tidak seperti terjadi tadi ya, karena tersumbat akhirnya tergenang, khususnya di lingkungan pemukiman. Ya, ini sangat penting karena seperti yang terjadi Jumat yang lalu itu ya, hampir semua warga kota masyarakat mengalami kesulitan, baik itu perjalanan, ya, kebanjiran, ya itu yang tadi saya katakan, sehingga warga tidak bisa beraktivitas dengan baik. Untuk itu harus dijaga seperti itu, Pak, ya. Iya, karena seperti tadi apa ya, tagline-nya jaga kanalta, jaga jaga drainase, jaga loronta, Iya, jaga betul. nata. Semua itu untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama Iya, seperti itu. Oke. Karena seperti tadi, kalau kita di sini yang berbuat, akhirnya bisa berdampak kepada yang lain-lain, banjir di mana-mana. Oke, Ya. luar biasa sekali. Nah, kembali ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, harapan dan pesannya terhadap masyarakat, terutama sebagai kabit dari Dinas Pekerjaan Ya. Umum, Pak. Tentunya yang pertama, mari kita jaga sarana drainase yang ada di lingkungan kita. Seyogianya kita sebisa mungkin kita lakukan pembersihan mandiri secara rutin. Iya. Jangan sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, itu kan sudah menumpuk besar. Iya. Lakukan secara rutin, di saat yang sama kami melakukan itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan medsos yang kita punya. Laporkan ke Dinas PU, bisa lewat 112, bisa lewat ya, media sosial Dinas PU, DPU Kota Makassar.id. Karena beberapa aduan juga melalui medsos kami tanggapi dan kami lanjutkan di lapangan. Gunakan media sosial yang ada, gunakan saluran informasi yang ada, sampaikan ke kami jika ada yang membutuhkan intervensi langsung dari kami. Oke. Dan ketiga, ya kami hadir sebagai pemerintah dan tak tahu ini kan mengelola kembali lagi, mengelola harapan masyarakat. Tugas kami adalah melaksanakan amanah ini dan harapan itu kita akan tunaikan. Hanya memang butuh partisipasi dan peran serta kita semua. Oke. Untuk kebaikan bersama. Saya kira itu. Butuh terintegrasi antara tentunya Betul. pemerintah dan juga masyarakat. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hidayat dan Pak Siap. Anton sudah hadir Sama. di Sapa Sulsel Kompas TV. Kita ngobrol banyak tadi mengenai antisipasi banjir yang ada di Kota Makassar, dan juga dialog kita bersama pada hari ini juga terselenggara akibat kerjasama dari pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan juga Kompas TV Makassar. Dan juga saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Kita masih berada di tengah pandemi, saudara, tentunya tetap menggunakan masker saat berada di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.